Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke baik, pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah satu ini, pertemuan pertama kita bahas mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansinya. Oke baik, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini ya. Apa saja itu? Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai akuntansi dan laporan keuangan, ya. Lalu nanti bagaimana mengenai alokasi sumber dayanya, lalu seperti apa tantangannya, ya, mengapa standar itu diperlukan, ya. Nanti juga kita akan membahas mengenai PABU, ya, prinsip akuntansi yang berlaku umum dan isu-isunya. Oke, baik, yang pertama kita membahas mengenai akuntansi, ya. Nah, akuntansi itu sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya di pengantar akuntansi satu itu sebenarnya akuntansi itu apa, begitu ya. Jadi, yang paling penting itu pada laporan keuangan dan pelaporan keuangan itu ya, bahwa karakteristik, dari akuntansi itu adalah pengidentifikasian, gitu ya, pengukuran dan pengkomunikasian. Apa yang dikomunikasikan gitu ya, yang pasti itu adalah informasi keuangan. Nah itu mengenai apa ya, mengenai entitas ekonomi ya, lalu itu untuk siapa? Kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi keuangan tadi. Jadi, ketika kita berbicara mengenai akuntansi ya, jadi itu ada karakteristik penting di dalam akuntansi itu. Ada identifikasi, ada pengukuran ya, dan ada pengkomunikasian. Nah, lalu ketika kita melihat akuntansi keuangan itu apa sih? Ya, akuntansi keuangan itu adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan, ya. Laporan keuangan ini menyangkut mengenai perusahaan, ya, secara keseluruhan, ya, dan pembuatan laporan keuangan ini ditujukan untuk siapa? Ya, pihak-pihak internal maupun pihak-pihak eksternal. Sedangkan kalau kita bandingkan, ya, kalau kita bandingkan dengan apa namanya, akuntansi manajerial itu, ya, akuntansi manajerial itu, yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, ya, penganalisaan, pengkomunikasian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Nah, untuk apa pihak manajemen ini membutuhkan yang namanya informasi keuangan tadi? Ya, untuk merencanakan, untuk mengendalikan, untuk mengevaluasi operasi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu tadi. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa eh, laporan keuangan itu merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan ya kepada pihak-pihak yang ada di luar perusahaan. Ya, kepada pihak-pihak yang ada di luar perusahaan, yang mana itu untuk mengambil yang namanya keputusan, ya kan, mengambil yang namanya keputusan. Nah, laporan ini menampilkan, ya, laporan keuangan tadi itu menampilkan eh, sejarah perusahaan yang dikuantifikasikan dalam nilai moneter, ya, dalam nilai moneter. Ya, nanti laporan keuangan yang disajikan oleh si perusahaan tadi itu biasanya terdiri dari beberapa laporan. Biasanya itu ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan modal ya. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah CAP ya, catatan atas laporan keuangan, atau di sini tuh berisi mengenai pengungkapan ya, yang mana ini juga merupakan bagian integral ya dari setiap laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan gitu ya.
Nah, jadi apa namanya, informasi keuangan itu ya, informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan tadi itu ya, tidak hanya disajikan melalui pelaporan keuangan ya. Ada juga yang dinamakan dengan, laporan keuangan, eee, formal ya. Laporan keuangan formal dan informal seperti itu. Yang informalnya seperti apa ya? Biasanya itu berbicara mengenai contoh prospektus ya, terus laporan tahunan korporasi ya, apa namanya, perakiraan manajemen ya, terus pernyataan mengenai dampak sosial ataupun lingkungan perusahaan ya. Jadi sebenarnya informasi yang barusan Ibu sebutkan tadi itu, mungkin itu wajib ya, wajib, hukumnya untuk dikeluarkan ya. Karena apa? Karena adanya keputusan pemerintah, karena adanya sebuah peraturan ya, karena adanya sebuah hukum yang tertulis. Jadi mau nggak mau ya, pihak manajemen itu harus mengungkapkannya secara sukarela ya begitu. Jadi, itu berbicara mengenai laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Dan perlu diketahui bahwa, apa namanya, semua laporan itu ya, laporan itu disusun berdasarkan ya, informasi keuangan itu ya, laporan keuangan itu ya disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP ya, seperti itu. Oke, nah baik. Lalu kita masuk ke dalam tujuannya ya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama itu memberikan informasi yang menyangkut tentang posisi keuangan perusahaan. Bagaimana kinerjanya ya, bagaimana perubahan posisi keuangan setelah dia beroperasi. Yang mana itu informasi tadi itu akan bermanfaat bagi pemakai informasi tadi. Sehingga dia apa? Bisa mengambil keputusan. Itu tujuannya. Ya, tujuannya. Lalu nanti laporan keuangan itu juga akan menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen ya, dan pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu seperti apa ya. Seperti apa dikelola oleh si manajemen tadi, pihak manajemen tadi. Ya, bagaimana dia mengelola segala sumber daya yang ada yang telah dipercayakan kepadanya, gitu. Nah, dan yang lainnya, ya, tujuan laporan keuangan itu menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan. Nah, itulah bedanya tadi ketika kita membahas mengenai akuntansi keuangan sama akuntansi manajerial. Beda luarannya ya. Akuntansi keuangan itu luarannya laporan keuangan. Nah, akuntansi manajemen itu ya laporan manajemen. Ini berbeda jenis dia ya, berbeda jenis. Ini dibahas sudah di pengantar 1. Oke, baik. Nah, lalu kita membahas mengenai akuntansi dan alokasi sumber daya ya. Nah, karena sumber daya yang terbatas, maka manusia itu berusaha untuk menggunakan sumber daya yang terbatas tadi itu secara efektif ya. Itu adalah prinsip ya, prinsip ekonomi ya. Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas tadi ya untuk memenuhi semua kebutuhan. Yang mana kebutuhan itu tidak terbatas. Artinya kita harus menggunakan secara efektif. Nah, penggunaan sumber daya yang efektif itu, penggunaan sumber daya yang efisien itu akan juga menentukan apakah sebuah bisnis itu akan sukses, apakah sebuah bisnis itu akan tumbuh dan berkembang, seperti itu ya. Jadi, itu ya berbicara mengenai akuntansi dan alokasi sumber daya tadi. Nah, jadi nanti seorang akuntan itu harus mengukur kinerja secara akurat, secara wajar, secara tepat waktu agar apa? Para manajer dan perusahaan mampu ya, mampu menarik modal investasi. Contohnya seperti apa? Informasi keuangan ya,
informasi keuangan yang berada di dalam laporan keuangan tadi, ketika itu relevan, ketika informasi yang ada di dalamnya itu dapat dipercaya, itu secara otomatis akan memungkinkan pihak investor ataupun pihak kreditor, ya, itu akan mau mau menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tadi, ya. Jadi, ketika relevan dapat dipercaya, artinya para investor, para kreditor itu mampu mampu menilai begitu ya, dari laporan, keuangan atau informasi keuangan yang dia terima, dia mampu menilai seperti apa sebenarnya risikonya, ya. Seperti apa peluang investasinya ketika saya, menyalurkan dana saya di sini gitu ya. Jadi dia lebih paham ketika informasi yang dia terima itu ya dapat dipercaya dan relevan. Jadi, seperti bagian ini tadi ya. Jadi, eee, proses alokasi modal yang efektif itu sangat penting ya, sangat penting bagi kesehatan sebuah perekonomian, begitu ya. Sangat penting, eee, dalam merangsang yang namanya produktivitas, sangat penting dalam yang namanya mendorong inovasi, ya. Sangat penting dalam menyediakan pasar, ya. Jadi, ketika informasi keuangan yang disediakan itu memang mampu membantu para pemakainya, ya, ini akan memungkinkan, eee, para investor, para kreditor, atau para pemakai informasi keuangan itu akan mengalokasikan modalnya, dengan secara apa namanya, secara lebih efektif, begitu ya. Jadi sehingga apa, ini dapat, eee, berguna ya dalam, sebuah, eee, merancang sebuah, apa namanya, merangsang sebuah produktivitas tadi itu, ya, begitu. Itu berbicara mengenai, alokasi dan akuntansi, ya. Nah, lalu kita melihat apa sih tantangan yang ada ya, apa sih tantangan-tantangan yang ada, yang dihadapi oleh akuntansi keuangan pada saat ini ya. Ketika kalau kita lihat di buku kita ya, pelaporan keuangan di negara Amerika Serikat itu sangat dipercaya, ya, ketika kita berbicara mengenai pelaporannya. Karena apa? Karena memiliki pasar modal publik yang paling liquid. Dia liquid, ya, dalam, aman, efisien, ya, dibandingkan negara-negara lainnya, ya. Jadi sebenarnya itu kenapa terjadi? Ya, kenapa kenapa pelaporan keuangan di negara Amerika Serikat itu sangat bisa dipercaya, begitu ya. Karena apa? Ya karena laporan keuangan dan pengungkapan itu, ya, pengungkapan yang berhubungan dengan, melaporkan, ya, serta informasi yang ada di dalamnya, itu apa? Bersifat handal, ya, bermanfaat, itu tadi. Ya, sama seperti ketika Ibu tadi ceritakan mengenai alokasi modal. Ketika itu dapat dipercaya, kan handal, bermanfaat, maka ya, maka, pelaporan keuangan itu akan sangat dipercaya, begitu. Nah, tetapi memang, apa namanya, ada memang beberapa tantangan yang kita hadapi, pada tahun 2020-an ini ya. Yang pertama itu adalah pengukuran non keuangan atau non finansial. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan sejumlah ukuran kinerja penting yang biasanya dipakai oleh manajemen, ya. Seperti indeks kepuasan pelanggan, informasi tentang pesanan yang belum diproses dan tingkat penolakan atas barang yang dibeli. Iya, ya, jadi di dalam pelaporan keuangan itu tidak ada pengukuran non keuangan. Nah, itu tantangannya. Belum ada. Ya, jadi itu tidak bisa diungkapkan di dalam laporan keuangan. Padahal itu salah satu yang sebenarnya yang cukup penting juga dalam menilai kinerja sebuah manajemen begitu ya.
Nah, tapi itulah tantangannya. Lalu yang kedua, ya, yang kedua ada juga informasi yang berorientasi ke depan, ya. Nah, laporan keuangan ya tidak menyajikan informasi yang berorientasi ke depan yang dibutuhkan oleh para investor, ya, dan kreditor, ya. Nah, artinya lihat laporan beda ya sama laporan manajemen. Ya, laporan keuangan ini kan melihat apa? Berdasarkan prinsip historis, begitu. Tidak melihat ke depan. Ya, informasinya bersifat historis. Artinya itu sudah terjadi, gitu. Jadi tidak menyajikan informasi yang berorientasi ke depan. Yang mana ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh para investor dan kreditor. Nah, itulah tantangannya. Lalu ada aktiva lunak, ya, soft asset, intangible, ya. Nah, laporan keuangan berfokus pada aktiva-aktiva tetap, aktiva-aktiva keras maksudnya ya, persediaan, ya, aktiva tetap pabrik, ya. Tetapi tidak banyak menyajikan informasi tentang aktiva-aktiva lunak, padahal ini juga penting begitu. Seringkali diabaikan begitu ya. Nah, jadi contoh aktiva yang apa ya, yang tidak berwujud ya, yang memang ini salah satu aktiva yang terbaik begitu ya. Keahlian, pengetahuan itu sebenarnya aktiva intangible begitu ya. Soft asset, aktiva lunak ya. Tetapi di beberapa perusahaan ya ada yang apa ya, aktiva lunak ini apa namanya? Aktiva adalah aktiva terbaik ya. Contoh perusahaan apa? Microsoft ya kan. Aktiva keahlian, aktiva pengetahuan ini adalah salah satu apa ya? Salah satu aktiva terbaik gitu. Jadi di beberapa perusahaan saja begitu ya, tergantung perusahaannya. Jadi di situ ya. Jadi di dalam laporan keuangan tuh memang lebih berfokus kepada aktiva-aktiva keras begitu ya, aktiva-aktiva tetap ya, persediaan pabrik, gedung dan segala macamnya. Oke. Lalu berbicara mengenai ketepatan waktu ya, ketepatan waktu. Nah, laporan keuangan itu kita ketahui bahwa hanya disajikan secara kuartalan ya, secara kuartalan. Dan laporan keuangan itu hanya diaudit sekali 1 tahun gitu. Jadi tidak banyak ya, tidak banyak laporan keuangan itu secara real time ya, tidak banyak ya. Tidak real time dia, tidak up to date gitu, bukan hanya secara periodik gitu ya. Jadi ya memang seperti itu laporan keuangan itu tadi ya disajikan secara kuartalan. Nah, cuman ya ketika tantangan-tantangan ini tadi ya bisa ditangani ya. Artinya apa? Seperti apa? Nah, ketika tantangan-tantangan ini tadi ditangani, ya jadi maka profesi-profesi akuntansi itu akan terus ya, akan terus menyediakan informasi-informasi yang mana ini dibutuhkan ya, dibutuhkan untuk apa? Proses alokasi modal tadi, begitu. Informasi keuangan itu dibutuhkan oleh pihak investor, pihak kreditor untuk apa? Pengalokasian modal. Ya, jadi sudah apa, sudah bisa ya, sudah bisa ditangani. Ya, ada beberapa kalau kalian lihat di buku ini memang di luar negeri ini sudah cukup bisa di tantangan ini sudah cukup bisa ditangani dengan baik, ya kan? Dan itu ditunjukkan dengan apa? Bahwa ada perubahan-perubahan, ya, ada tanda-tanda positif, ya, dari penanganan tantangan-tantangan ini tadi. Nah, lalu kita berbicara mengenai tujuan pelaporan keuangan, balik lagi ya. Nah, dalam upaya membangun pondasi ya, pondasi bagi akuntansi dan pelaporan keuangan, profesi akuntansi itu tadi telah mengidentifikasi sekelompok tujuan pelaporan keuangan. Ya, tujuan pelaporan keuangan itu
ya, harus menyediakan informasi yang seperti apa? Yang pertama itu menyediakan informasi yang berguna bagi investor serta kreditor, ya, saat ini atau saat yang potensial atau kepada para pemakai lainnya untuk membuat keputusan apa? Investasi, membuat keputusan kredit, keputusan yang lain-lainnya yang serupa yang secara rasional. Nah, informasi yang disajikan itu tadi ya harus komprehensif bagi si pemakai itu tadi, ya, yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis, serta ingin mempelajari informasi tersebut secara seksama, ya. Nah, lalu yang kedua, tujuan pelaporan keuangan itu harus menyediakan informasi yang seperti apa? Yang membantu investor, ya, yang membantu investor serta kreditor, ya, dalam menilai jumlah, ya, penempatan waktu, ya, ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan atau penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Membantu investor, ya, membantu investor atau kreditor. Ya, ini berbicara mengenai apa? Menilai jumlah, ya, jumlahnya yang diberikan, rentan waktunya yang diberikan kepada si perusahaan ketika kreditor memberikan pinjaman, ya, dan resiko pastinya. Seperti itu, ya kan? Nah, lalu yang terakhir adalah menyediakan informasi yang jelas menggambarkan sumber daya ekonomi dari perusahaannya tadi serta klaim, ya, serta klaim terhadap sumber daya tersebut. Klaimnya, klaim, ya. Ketika perusahaan memiliki hutang kepada kreditor, maka si kreditor tuh memiliki klaim terhadap sumber daya yang ada pada perusahaan itu. Seperti itu, ya. Oke, nah jadi singkatnya adalah tujuan pelaporan keuangan itu adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi keputusan investasi kredit, ya, investasi dan kredit. Lalu, ya, menyediakan informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan. Gitu. Lalu yang ketiga, informasi itu pelaporan keuangan itu tujuannya adalah menyediakan informasi mengenai sumber daya perusahaan dan klaim terhadap sumber daya tersebut, ya, serta perubahannya seperti apa, perubahan sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu seperti apa, ya. Jadi itu secara singkatnya tujuan pelaporan keuangan tadi, ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai penilaian, ya, arus kas di masa depan, begitu ya, arus kas masa depan, mungkin saya ingatkan kembali, ya, bahwa dasar kas lebih diinginkan daripada dasar akrual kalau kita melihat kalimat ini. Tapi itu sebenarnya tidak benar, ya. Informasi yang barusan Ibu sampaikan tadi itu atas dasar akuntansi akrual. Ya, ingat apa itu akuntansi akrual? Ingat di pengantar akuntansi, ya, bahwa tujuan dari akuntansi akrual ini adalah untuk menjamin agar perusahaan mencatat semua kejadian, ya, yang mengubah laporan keuangan sebuah perusahaan pada periode terjadinya, bukan ketika entitas itu mengeluarkan atau menerima kas. Ya, itu. Beda sama cash basis, ya, gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan dasar akrual, ya, ya, itu artinya di dalam menentukan laba bersih, berarti kita mengakui pendapatan itu ketika dihasilkan, bukan ketika kas diterima, bukan. Ya, begitu juga dengan beban. Ketika kita mengakui beban itu, ya, kita mengakui beban tadi itu pada saat terjadi, bukan pada saat kas dibayarkan, bukan.
Ya, jadi menurut akuntansi akrual ini, sebagian besar pendapatan diakui pada saat penjualan sehingga bisa dihubungkan dengan lingkungan ekonomi, ya, dari periode ketika penjualan itu terjadi. Begitu ya. Nah, Ibu merefreshkan kembali mengenai apa namanya? Akrual ya, akrual itu tadi. Nah, lalu kita berbicara mengenai standar akuntansi ya. Nah, untuk apa sih standar akuntansi ini? Ya, ada standar, artinya guna keseragaman, ya, keseragaman dalam pelaporan keuangan tadi. Ya, adanya seragam, ya, keseragaman. Lalu gunanya untuk apa lagi? Memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedomannya. Ya, jadi segala bias itu bisa diminimalkan. Oke. Dan ketika laporan keuangan itu disusun, ya, lalu diaudit oleh auditor, akan memudahkan auditor. Ada sudah standarnya. Oh, begini nih formatnya, begini, gitu. Dan ketika sudah ada standarnya, maka akan memudahkan si para pembaca. Dan ketika membandingkan sama laporan keuangan perusahaan A, B, C, D, itu lebih gampang. Karena apa? Karena sudah disusun sesuai dengan standar, begitu ya. Nah, lalu standar keuangan ini tadi ya, seperti ini gambarannya bahwa apa namanya? Pengguna laporan keuangan itu beragam ya, maka dibutuhkanlah standar ya dalam pelaporan keuangan tadi itu ya. Kalau misalnya balance sheet ini seperti ini, income statement seperti ini ya, seperti ini. Nah, maka profesi akuntansi itulah yang mengembangkan standar yang berlaku secara umum tadi atau GAAP, GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Ya, jadi ini istilahnya ini bisa kita katakan diterima umum. Ya, bahwa sebuah badan ya pembuat aturan akuntansi yang berwenang ini ya telah menetapkan sebuah prinsip pelaporan tadi ya, pelaporan keuangan tadi. Ya, jadi ada ada seperangkat standar, ada seperangkat prosedur umum, ya. Ya, jadi itulah ketika kita berbicara mengenai standar akuntansi. Lalu kita lihat ya standar akuntansi. Ya, kalau di Indonesia apa katanya? PSAK. Ya, PSAK. Oke, nah ini biasanya itu disusun oleh Dewan SAK ya, standar akuntansi ya keuangan ya itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di USA, nah itu biasanya namanya itu nama standarnya itu SFAS dan SFAC ya. Nah, itu di US ya, USGAAP ya. Nah, ini disusun oleh FASB, Financial Accounting Standard Board. Nah, sebelumnya itu namanya APB ya, sebelumnya lagi namanya Committee on Accounting Procedures ya. Jadi dan kalau di internasional itu namanya IFRS ya, IAS, dan ini disusun oleh IASB, International Accounting Standard Board. Nah, sebelumnya namanya International Accounting Standard Committee dengan produknya itu IAS, International Accounting Standard. Ya, jadi banyak perubahan-perubahan ya. Nah, nanti ketika kalian ingin membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam penetapan standar yang ada di US, kalian bisa baca di buku kita ya. Jadi di situ ada empat yang pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar ya di US. Nah, kalau kita berbicara mengenai di Indonesia ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa itu disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ya. Nah,
Standar akuntansi yang seperti apa yang disusun? Ada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ada PSAK ETA, entitas tanpa publik. Ya, ada syariah. Nah, itu yang disusun. Standar apa yang disusun? Itu 3 itu. Nah, Dewan SAK ini berada di bawah ikatan IAI, bukan di bawah IAP, bukan. IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, jadi pengurus pusat IAI itu sebagai dewan pengawas. Ya, dewan pengawas yang bertugas seperti apa? Bertugas memilih anggota dewan SAK, ya. Lalu DKSA, SAK, lalu mekanisme kerjanya seperti apa, ya. Jadi dewan konsultatif itu, ya, bertugas untuk apa? Memberi masukan kepada DSKA, ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, untuk akuntansi pemerintahan itu disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, ya. Itu ketika kita berbicara mengenai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lalu ketika kita berbicara secara singkat perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia itu, ya, ini sedikit Ibu paparkan, ya. Menjelang diaktifkannya pasar modal pada tahun 73, dibentuklah namanya Badan Penyusun Standar Akuntansi. Ya, badan ini menghasilkan apa? PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia. Lalu Komite PAI itu dibentuk pada tahun 1974. Nah, melakukan revisi pada PAI tahun 73 itu. Ya, untuk apa? Untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan dunia usaha. Ya. Berubah setiap tahunnya dunia usaha ini berubah. Maka harus ada yang namanya revisi, ya kan? Nah, hasil revisi ini namanya lah Prinsip Akuntansi Indonesia 84. Ya, 84. Nah, pada tahun 1994, Komite PAI ini melakukan revisi total pada PAI 84 tadi. Ya. Nah, hasilnya apa? SAK per 1 Oktober 1994. Ya, selanjutnya pada periode 94 sampai 98, nama Komite PAI itu sudah dirubah menjadi Komite Standar Akuntansi Indonesia, SAK. Ya. Nah, mulai dari tahun 1994, IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional, ya kan? Jadi standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia itu dilakukan, ya, harmonisasi dengan standar internasional, begitu maksudnya. Ya, dengan melakukan revisi 2 kali, SAK 94 itu. Ya, direvisi 2 kali, ya, pada 1 Oktober 95 dan 1 Juni 96, ya. Pada periode 98 sampai 2002, Dewan SAK itu yang menggantikan Komite SAK tadi melakukan 2 kali revisi, ya, revisi PSAK pada tanggal 1 Juni 99 dan 1 April 2002. Nah, lalu dilakukanlah pemutakhiran SAK, ya. Nah, jadi menurut Dewan SAK tadi itu, pemutakhiran SAK ini didasarkan pada 3 hal. Kenapa itu dimutakhirkan? Yang pertama, ya, untuk mendukung harmonisasi, ya, standar yang ada di Indonesia dengan standar di internasional, IFRS. Ya kan? Nah, dalam perumusan SAK tadi itu selain menggunakan referensi dari internasional, juga pastinya mempertimbangkan segala, ya, faktor-faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia. Harus disesuaikan juga, ya. Nah, lalu pengembangan SAK itu yang belum diatur dalam IFRS itu dilakukan berpedoman pada KDPPLK. Oke. Nah, ini dia hierarki
ya hierarki PABU ya. Hierarki PABU atau GAAP menurut PSAK. Ya, jadi inilah dia tadi, ada landasannya. Ya, landasan konseptualnya apa? Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Itu dasarnya. Lalu landasan di operasional atau landasan di berpraktik apa? Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama PSAK. Ya, lalu tingkatan kedua ada SAK internasional, buletin teknis, ada regulasi, ya ada pedoman dan praktik akuntansi industri. Lalu tingkatan yang ketiga itu ada praktik, ya, ada buku-buku teks, buku ajar, artikel, pendapat ahli. Ya, jadi inilah hierarki PABU, ya, hierarki PABU itu. Oke, nah lalu begitu juga dengan ketika kita lihat yang syariah, ya. Lalu ini yang saya katakan tadi, ya, ketika kalian ingin mempelajari mengenai standar yang ada di US, ya, bisa silakan dibaca di buku kita. Nah, jadi, ini juga kenapa ya, kenapa standar di tiap negara itu berbeda jelas, ya, banyak banyak pengaruh-pengaruh, ya. Yang menyebabkan itu terjadi, ya, mengapa berbeda ya, yang paling apa itu ya sistem 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 hukum, politik, ekonomi, inflasi, budaya, ya, profesi akuntansinya, profesi akuntansinya, ya, terus bagaimana regulasi pemerintahannya, ya, bagaimana struktur dan prakteknya, ya, di pemerintahan di tiap negara itu kan berbeda-beda. Itu menyebabkan, ya, berbeda ketika kita berbicara negara Indonesia sama negara US. Jelas berbeda, culture-nya beda, legal sistemnya berbeda, economic activity-nya berbeda, kan begitu ya. Jadi itulah kenapa standar di tiap negara itu berbeda. Makanya perlulah namanya standar akuntansi internasional. Kenapa itu perlu? Ya, artinya itu diperlukan untuk peningkatan daya banding laporan keuangan, ya, dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Jadi kita tidak hanya berbicara Indonesia, ya, kita sudah berbicara mengenai internasional, ya kan? Nah, lalu kenapa perlu standar akuntansi internasional itu? Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Ya, jadi meminimalisirlah hambatan, ya, hambatan arus modal internasional. Ya. Lalu yang ketiga, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Ketika pelaporan keuangan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi internasional, maka ya tidak diperlukan lagi biaya untuk merubah pelaporan keuangan ini menjadi pelaporan keuangan yang berstandar internasional, begitu. Ya, ketika dan yang paling penting ketika kita pelaporan keuangan itu berdasarkan standar akuntansi internasional, yaitu pasti meningkatkan kualitas pelaporan keuangan kita sebagai pemilik perusahaan gitu loh. Ya, otomatis kualitas pelaporan kita itu makin best gitu ya, makin bagus begitu. Ya, itu kenapa perlunya standar akuntansi internasional. Lalu ketika kita mengadopsi ya IFRS, ya pasti ada permasalahan yang dihadapi. Ya, yang pertama itu translasi standar nasional, jelas ya. Ya, ini ada permasalahan translasi standar internasional. Lalu yang kedua, ketidaksesuaian standar internasional dengan hukum yang ada di negara kita ini. Lalu strukturnya dan kompleksitasnya itu sangat kompleks ya kalau kita berbicara mengenai standar internasional itu. Ya. Terus frekuensi perubahan dan kompleksitas
standar internasional tuh gimana ya, cukup banyak ya, sangat kompleks ya. Jadi itulah ketika kita ingin mengadopsi ya, mengharmonisasikanlah seperti itu ya, mengadopsi IFRS dan mengimplementasinya, pasti ada masalah yang timbul, ada tantangan yang ditimbulkan, begitu. Nah, jadi ini ya, International Accounting Standard Board. Ya, ini adalah organisasi yang menyusun ya standar akuntansi tadi. Ya, ini tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya secara umum ya, artinya agar bagaimana ya pelaporan itu sesuai dengan standar internasional. Ya, bagaimana itu bisa memiliki high quality ya. Jadi dan itu bisa mengembangkan to develop in public interest. Ya, jadi untuk apa namanya, membuat laporan keuangan kita itu ya disusun berdasarkan standar akuntansi internasional gitu. Ya, nanti ketika kita berbicara mengenai karakter IFRS ini ya menggunakan prinsip base ya, sehingga lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar, sehingga memang harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Ya. Nah, lalu standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi. Ya, apakah presentasi akuntansi yang ada di dalam pelaporan itu mencerminkan realitas ekonomi sesungguhnya. Ya. Dan selanjutnya karakter IFRS itu membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi. Ya. Dan yang pasti disclosure-nya itu lebih banyak, pengungkapannya itu lebih banyak. Seperti tadi, lebih kompleks. Yang lebih kompleks dia. Oke. Nah, lalu kita masuk ke dalam apa namanya? Isu. Ya, isu. Nah, isu. Ketika kita berbicara mengenai isu, ya, karena banyak kepentingan, ya, banyak kepentingan yang bisa dipengaruhi oleh implementasi standar akuntansi. Maka tidaklah heran jika terdapat debat ya mengenai siapa yang pantas sebenarnya membuat standar itu tadi, ya, kepada siapa harus diterapkan, ya kan? Nah, jadi beberapa isu penting itu adalah yang pertama itu penerapan standar dalam lingkungan politik. Ya. Ketika kita berbicara mengenai ini, kan kekuatan yang paling besar yang mempengaruhi pengembangan standar akuntansi itu sebenarnya adalah kelompok pemakai. Ya, ya kelompok pemakai yang terdiri dari pihak-pihak yang sangat berkepentingan atau dipengaruhi oleh standar, dipengaruhi oleh peraturan, dipengaruhi oleh prosedur akuntansi. Ya, sama seperti ketika para pelobi di ibu kota negara, ya kan, yang memainkan peranan yang sangat signifikan. Jadi standar akuntansi selain merupakan penemuan dari proses yang diteliti secara empiris, juga merupakan produk dari tindakan politik sebenarnya. Ya, kelompok pemakai mungkin menginginkan suatu kejadian ekonomi tertentu itu dilaporkan dengan cara tertentu pula. Jadi mereka pasti berjuang gitu loh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya. Dan mereka tahu cara yang paling efektif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu dengan cara mempengaruhi standar. Ya kan, mempengaruhi standar yang menentukan praktik akuntansi. Gitu ya. Ya, jadi maka ya berpartisipasilah mereka itu dalam proses penerapan standar tadi. Ya. Atau mencoba untuk mempengaruhi pembuat
standar. Ya, gitu ya. Jadi, mmm, karena itu ya, FASB itu menjadi target dari banyak tekanan dan upaya untuk mempengaruhi perubahan atas standar yang berjalan dan atas penetapan standar baru, ya. Nah, tekanan ini pastinya datang dari berbagai sumber, ya. Beberapa beberapa kelompok yang berpengaruh telah meminta, ya, profesi akuntansi itu untuk bertindak. Bertindak seperti apa? Lebih cepat dalam memecahkan masalah-masalah akuntansi. Sementara kelompok yang lain itu menolak tindakan seperti ini, ya. Dan mungkin mereka lebih suka ya mengimplementasikan perubahan itu secara perlahan, gitu. Jadi, eee eee, apa namanya, mmm, ketika kita katakan bahwa apakah sebenarnya, proses politik itu diperlukan dalam penetapan standar akuntansi atau pelaporan keuangan itu, ya kita bisa saya katakan bahwa politik itu sebenarnya ada di mana-mana gitu, enggak di rumah, di kampus ya, di sekolah, di perkumpulan, itu ada di mana-mana, gitu. Jadi dan penetapan standar ini adalah bagian dari dunia nyata begitu ya, dan kita memang tidak bisa menghindari bahwa, eee ada itu tekanan politik gitu, ada itu politiknya, unsur-unsur politik. Nah, dan di sini juga Ibu katakan bahwa, eee apa namanya, Ibu tidak bilang bahwa politik dalam proses penetapan standar itu adalah tidak baik, enggak, gitu. Jika misalnya kita pertimbangkan dengan konsekuensi ekonomi, ya, dari banyak standar akuntansi, maka tidaklah heran gitu apabila kelompok tertentu itu menjadi lebih kritis, ya menjadi lebih vokal, ya ada yang mendukung, ada yang menolak ketika sebuah standar itu dirancang, begitu. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan oleh FASB ya, Financial Accounting Standard Board, itu adalah menerbitkan sebuah standar, menerbitkan sebuah ketetapan yang semata-mata itu bermotif politik, itu tidak boleh, ya. Selain harus memperhatikan para pemilihnya, FASB juga harus mendasarkan standarnya pada riset yang komprehensif dan kerangka konseptual yang berlandaskan realita ekonomi. Balik lagi, ya ada kerangka kerja konseptual, konseptual framework itu minggu depan kita bahas. Dan ada riset, ya riset yang mana ini memang harus berlandaskan eh, realita ekonomi. Itu. Lalu ada isu yang kedua itu kesenjangan ekspektasi atau harapan, ya. Di sini banyak ya kalau kita lihat di buku kita tuh banyak sekali kasus-kasus pelaporan yang curang, ya. Yang mana ketika ada kasus-kasus seperti itu akan apa ya, apa namanya, akan selalu menimbulkan tanda tanya besar, akan selalu menimbulkan Eee, tanda tanya besar, orang juga bertanya-tanya, apakah sebenarnya profesi akuntansi ini sudah berbuat, eee, secara semestinya begitu, ya. Jadi, tapi kita tidak bisa bilang bahwa profesi akuntansilah yang bertanggung jawab atas setiap kekacauan ini, atas setiap kasus-kasus pelaporan keuangan yang curang, tidak. Namun di sini profesi akuntansi itulah yang harus terus berjuang, ya. Bagaimana dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan si pemakai pelaporan tadi itu, ya. Artinya, ya mereka harus mengembangkan sebuah sistem, yang mana memang benar-benar transparan, benar-benar benar-benar dapat dipercaya, benar-benar, jelas begitu ya. Dan memang kita harus ketahui juga, dalam pengembangan sistem ini membutuhkan, apa ya, membutuhkan sumber daya yang mahal, tidak murah juga begitu ya. Jadi, itulah isu-isunya tadi ya. Nah, lalu ada standar akuntansi
internasional ya, standar akuntansi internasional. Nah, ini sudah kalau di buku kita katakan bahwa katanya ya mantan sekretaris Treasury Lawrence Summers itu mengindikasi bahwa satu-satunya inovasi yang paling penting di dalam membentuk pasar modal adalah gagasan mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Ya, dan si mantan sekretaris ini tadi kemudian mengatakan bahwa kita memerlukan prinsip akuntansi yang sama secara internasional. Ya, ya, ketika pelaporan ya keuangan itu sudah berstandar internasional, maka informasi keuangan itu dapat dipercaya ya. Itu berarti informasi keuangan itu sudah relevan. Ya, yang mana ini diperlukan untuk pasar modal ya. Pasar modal yang harus terus bertahan gitu. Jadi perlu ya, sangat perlu dibutuhkan yang namanya standar akuntansi internasional ya. Jadi ketika kita membaca buku kita ini, negara yang sudah menggunakan internasional standar gitu ya, itu berjumlah 90 negara ya kan. Dan Uni Eropa sekarang itu mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal Eropa itu harus menggunakan standar internasional. Begitu. Ya, jadi kalau kalian baca di buku kita ini, yaitu membahas mengenai negara-negara di luar Indonesia. Begitu. Lalu ada yang terakhir itu etika dalam lingkungan akuntansi keuangan. Ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai ini, ya, kita ketahui bahwa konsentrasi perusahaan yang ditujukan pada memaksimumkan bottom line, ya, terus menghadapi tantangan persaingan dan kinerja jangka pendek itu telah menempatkan akuntan dalam lingkungan yang berisi konflik dan tekanan. Ya kan? Benar. Ya, jadi pertanyaan yang mendasar yang muncul itu apakah cara pengkomunikasian informasi keuangan ini baik atau buruk? Apakah ini benar atau salah? Apa yang harus dilakukan ketika berada pada situasi semacam ini? Ya. Nah, untuk menjawab ini tidak bisa hanya selalu berpatokan kepada GAAP, ya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum ataupun aturan-aturan dari profesi, kan? Kompetensi teknis itu tidak bisa lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya. Apabila ini kan berbicara mengenai persoalan etika, ya kan, etika. Maka ya melakukan hal yang benar dan membuat keputusan yang tidak benar itu tidak selalu mudah, ya. Memutuskan hal yang benar, membuat keputusan yang benar itu tidak selalu mudah, ya. Belum lagi ada tekanan, ya kan, dari sana sini untuk gimana kita bengkokkan aturan ini, ya. Gimana aturan ini kita permain-mainkan? Gimana kalau aturan ini kita abaikan begitu saja, ya kan? Nah, misalnya nantinya apakah itu akan berdampak kepada kinerja saya? Apakah atasan saya marah? Bagaimana kolega-kolega saya? Apakah akan terus menyukai saya ketika muncul persoalan seperti ini? Ya kan? Nah, makanya apa namanya? Ketika sistem etika itu ada, maka inilah yang bisa dijadikan pedoman ketika persoalan ini muncul.
Jadi sensitivitas etika dan proses pemilihan alternatif ya, dan proses pemilihan alternatif tadi itu memungkinkan untuk, apa namanya, kita memungkinkan meminimalisirlah tekanan-tekanan yang datang, begitu. Ya jadi, eee, ini tidak berbicara mengenai, kompetensi teknis gitu ya, ini berbicara mengenai persoalan etika yang muncul gitu. Ada etika yang memang perlu harus dijaga di dalam lingkungan akuntansi ya, bagaimana ada pokoknya ketika kita ingin melakukan hal yang benar ya, keputusan yang benar itu tidaklah mudah ya. Ada banyak pertimbangan. Ketika saya melakukan hal yang benar, kira-kira gimana ya? Saya masih disukai nggak? Ya. Apakah saya harus bengkokkan dulu peraturan ini? Apakah saya harus dan segala macam. Nah, di situ sudah etika yang bermain ya, sudah persoalan etika yang muncul ke permukaan. Nah, ketika kita berbicara etika adalah etika di dalam financial reporting, ya. Nah, itu seperti apa? Etika terkait dengan baik buruknya serta benar atau salah, ya. Dan etika itu memang, memiliki, peranan penting ya di dalam akuntansi keuangan. Dan ketika kita di dalam prakteknya itu sebenarnya sangat sulit sekali, apakah ini etis nggak ya? Gitu, sangat sulit sekali sebenarnya dan itu ya memang isu yang memang muncul gitu, yang ada di dalam, di dalam pelaporan keuangan tadi. Oke, baik penjelasan Ibu saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.